Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik. Kali ini akan membahas soal UTBK Kimia tahun 2021. Tentunya sobat cinta belajar pejuang UTBK tahun 2022 wajib menyimak video berikut ini. Yang pertama, di situ ada unsur X. Konfigurasinya berakhir di 4S2, sedangkan Y konfigurasinya di situ berakhir di 3S2, 3P5. Dari sini bisa disimpulkan bahwa X berada di golongan 2A, sedangkan Y berada di golongan 7A. 2A merupakan unsur logam, 7A merupakan unsur non-logam. Jika berikatan akan membentuk ikatan ion. Sedangkan senyawa apa nanti yang terbentuk? Nah, berdasarkan golongannya, maka X itu bermuatan 2+, golongan 2A, sedangkan Y bermuatan -1 atau min di sini. Sehingga senyawa yang terbentuk cukup dikalikan silang saja. 1 berpindah ke X, 2-nya berpindah ke Y, maka senyawanya nanti adalah XY2 dan ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. XY2 ion berarti yang D. Berikutnya, untuk nomor 2 di sini ada kelimpahan isotop atom Y 30%, 70% berturut-turut 18 dan 20. Sehingga dari sini kita hitung ARY terlebih dahulu. AR rata-rata Y adalah prosentase yang pertama, berarti 30%, dikalikan nomor massa yang pertama, ditambahkan prosentase yang kedua, dikalikan AR yang kedua, dibagi 100%, sehingga ARY di sini 30%, dikalikan AR-nya adalah 18, dikalikan persentase yang kedua adalah 70%, AR-nya adalah 20, dibagi dengan 100, maka hasilnya 30 kali 18, 540, ditambah 1400, dibagi 100, hasilnya adalah 1940 dibagi 100, sehingga AR-nya Y ketemu 19,4. Tetapi di sini yang ditanyakan bukan AR-nya Y saja, tetapi MR dari CaY2. MR CaY2 ini kan nilainya sama dengan AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya Y yang sudah kita hitung tadi. AR-nya AR-nya Ca di sini. AR-nya Ca di situ 40 ditambah 2 kali AR-nya Y adalah 19,4, maka hasilnya adalah 40 ditambah dengan 38,8, hasilnya adalah 78,8. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya, diketahui suatu energi ionisasi X 520, Y di situ 419, Z 496, yang A 376 dan B 403. Energi ionisasi di dalam tabel periodik semakin ke atas dan semakin ke kanan, ini nilai energi ionisasi itu semakin besar. Berarti semakin ke atas semakin besar. Di sini yang diminta adalah energi ionisasi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Berarti dari nilai yang paling besar menuju ke nilai yang paling kecil. Kita cek di sini, nilai yang paling besar adalah miliknya X. Diikuti miliknya Z, diikuti miliknya Y, B, dan A, sehingga urut-urutannya adalah X, Z, Y, B, A, berarti yang E. Nomor berikutnya, diketahui skala keelektronegatifan unsur H sekian, unsur O sekian, unsur C sekian, N dan Cl.
Molekul berikut yang paling polar, ini pertanyaannya. Coba kita pandangi, kita pahami, dan kita renungkan. Apa makna paling polar di sini? Dihubungkan dengan keelektronegatifan. Maka dicari selisih yang paling besar. Selisih keelektronegatifan semakin besar selisihnya, maka dia semakin polar. Kapan didapatkan selisih yang paling besar? Ya dilihat dari keelektronegatifan yang paling besar dikurangi dengan keelektronegatifan yang paling kecil. Sudah cukup di sini bisa menentukan hasil dari soal yang ditanyakan. Paling besar di sini keelektronegatifannya siapa? Elektronegatifnya O. Paling kecil di sini keelektronegatifnya siapa? H. Berarti di sini senyawa yang melibatkan H dan O itulah yang memiliki sifat yang paling polar, H2O. Tanpa kita harus menghitung dengan angka yang ada yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama di situ. Nomor berikutnya, nomor 5. Di situ ada NO3-. NO3- dengan N nomor atomnya 7 di situ, berarti 2, 5, maka N nanti memiliki 5 elektron. O di situ 8, berarti kan 2, 6, berarti memiliki 6 elektron, sehingga NO di sini NO3, hati-hati di situ ada minusnya, NO3-. Nilai minus ini mengartikan bahwa nanti atom pusatnya menangkap 1 elektron atau bertambah 1 elektron. Ya, kita kasih tanda di situ. Yang O tadi memiliki 6 elektron. Ya, kita kasih tanda ya, ini warna merah, 6 elektron. Yang N di situ kita kasih 5 elektron. Nah, dikarenakan ada muatan minus, maka N-nya bertambah 1 elektron sehingga jadi 6 di sini. Ya. Atom O sebagai pengeliling akan menangkap atom pusat yang menyediakan elektron sebanyak 6. O memiliki 6 elektron supaya 8 atau kaidah oktet, maka dia menangkap 2. Ini juga menangkap 2 dan menangkap 2. Ada 3 kali penangkapan, berarti AX3. Dan tidak ada sisa. Berarti di sini struktur geometrinya adalah AX3. Kita cek satu persatu ya. Kita mulai dari yang A. Di situ ada CO32-. C memiliki nomor atom 6 ya. Berarti kan nanti 2, 4 memiliki 4 elektron. C dikelilingi oleh 3O, tapi hati-hati di sini bahwa atom pusatnya C menangkap 2 elektron lagi. Nah, karena ada muatan 2- sehingga seharusnya 4 ya, seharusnya 4 ya, maka akan jadi 6 karena menangkap 2 elektron. Sedangkan O di sini tetap 6 elektron. Ya, 6 elektron. Sehingga dari sini proses ikatan yang terjadi adalah O 6 elektron akan menangkap 2 elektron yang disediakan. O juga menangkap 2 elektron dan menangkap 2 elektron, AX3. Tidak ada yang bebas, berarti sama. Berarti langsung di sini jawabannya adalah yang A. Nanti sobat cinta belajar bisa melanjutkan untuk menguji B, C, D, dan E dan dibuktikan bahwa itu jawaban yang tidak sesuai. Nomor berikutnya, nomor 6. Di situ ada SrNO3 2 kali dan Na2SO4. Diketahui KSP SrSO4. Yang ditanyakan adalah pada saat tepat akan mengendap. Ya, berarti di sini kita pandangi, kita pahami dan kita renungkan bahwa kata kuncinya adalah di situ tepat akan mengendap. Kapan itu terjadi? Jika nilai KSP sama dengan hasil kali ion
ionnya ya. Berarti Sr sama SO4 di situ yang memegang peranan penting. Oke, kita reaksikan atau kita uraikan di sini. Sr NO3 dua kali jika diuraikan akan menjadi Sr ditambah 2 kali NO3 min yang kita gunakan Sr saja. Di situ Sr NO3 berarti 100 ml 0,001 molar, kita jadikan mol atau milimol, kita kalikan maka hasilnya adalah 0,1 milimol. Koefisiennya 1 dan Sr di sini juga koefisiennya 1 sehingga nilainya Sr di sini juga sama yaitu 0,1 mol. Berikutnya adalah Na2SO4. Ya, kita cek di situ ada Na2SO4 akan diuraikan menjadi 2Na plus SO4 2- yang kita pakai SO4-nya. Na2SO4 di situ 100 ml x molar sehingga kita kalikan menjadi 100 milimol, 100 x milimol. Sehingga SO4-nya koefisiennya sama, juga nilainya sama, berarti 100 x milimol. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Sesuai dengan teorinya tadi bahwa nilai KSP sama dengan hasil kali ion-ionnya. Berarti nanti KSP-nya SrSO4 nilainya sama dengan konsentrasi Sr2+ dikalikan konsentrasi SO4 2-. Ingat pangkatnya cuma 1 dan 1 dikarenakan tidak ada indeks untuk Sr sama SO4 atau juga tidak ada koefisiennya. Sehingga langsung saja KSP-nya SrSO4 adalah 2 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan Sr-nya di situ 0,1 mol atau 10 pangkat min 1 ya, milimol ya. Dibagi, hati-hati, dibagi karena ini konsentrasi ya, dibagi volume total. Volume totalnya adalah 100 dan 100 berarti ini 200. Dikalikan SO4-nya di situ 100x dibagi 200 juga. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 200, maka nanti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 100 dibagi 200 berarti 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 X ya, berarti X sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 5 kali 5 di situ 25, 10 pangkat min 5 ya. 2 dibagi 25 di situ sama aja 200 dibagi 25 ketemu 8 dikali 10 pangkat min 9 ya, terus dibagi dengan 10 pangkat min 5 sehingga hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 molar. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nomor berikutnya. Nomor 7. Di situ ada senyawa karbon ya. Tapi di situ berdasarkan pilihan ada CH dan O, maka karbonnya dipastikan adalah CXHYOZ. Ditambah O2 karena dibakar, kata-kata dibakar ini artinya ditambahkan O2, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Apapun yang terjadi di dalam reaksi kimia harus dijadikan mol terlebih dahulu. Di situ diketahui ada 44 gram CO2 ya. Mol adalah gram per mr, maka ini 44 gram dibagi mr-nya CO2 itu juga ketemu 44. H2O di situ gramnya 27, mr-nya adalah 18 H2O, H itu 1O16 jadi ketemu 18 dibagi ini ketemu 1 mol, ini ketemu 1,5 mol. Nanti akan jadi koefisien karena masih ada koma-koma di sini, maka saya kalikan 2, maka ini 2 mol, ini 3 mol. Ini akan jadi koefisien
mol akan jadi koefisien. Sehingga jumlah C-nya nanti sama dengan 2, hanya 3 dikali 2 berarti hanya nanti 6. Jadi kemungkinan senyawanya nanti adalah C2H6. Terus O-nya berapa di situ? Nah, kita hitung O-nya. Ya, di sini koefisiennya 2, karena di sini koefisiennya 2, sini koefisiennya 3, maka O-nya yang di sini ada 4, O-nya yang di H2O ada 3, dijumlahkan ketemu 7 O-nya. Ya, kita kalikan 3 di sini baru ada 6, sisanya 1, maka di sini otomatis C2H6O. Yang diminta adalah rumus empiris, rumus dengan perbandingan terkecil yang tidak bisa diperkecil lagi. C26O juga adalah rumus empiris karena tidak bisa diperkecil lagi, maka jawaban yang mungkin adalah C2H6O. Berikutnya, larutan 0,1 molal senyawa berikut yang titik didihnya paling tinggi, ya. Delta TB, ya, titik didih, kenaikan titik didih sama dengan KB kalikan M kalikan I. Delta TB sendiri itu nilainya sama dengan TB-nya larutan dikurangi TB-nya pelarut. Ini nilainya 100 pelarut. Sehingga nanti semakin tinggi delta TB, ternyata di situ TB-nya juga, TB-nya larutan juga semakin tinggi. Karena yang diminta adalah TB-nya larutan, kita juga menghitung lewat delta TB, ya, sehingga delta TB nanti kan sama dengan KB kalikan M kalikan I, dan nilai KB-nya selalu tetap atau sama di situ, molalnya juga sama 0,1, sehingga hanya menghitung I-nya saja. Berarti kalau yang diminta adalah delta TB yang paling besar, juga TB larutan yang paling besar, otomatis juga dicari I-nya yang paling besar. Sukrosa nilai I-nya sama dengan 0 dikarenakan dia non elektrolit. Kalau NaCl di situ 2, Na dan Cl, HBr juga ketemu 2, K2SO4 di situ 3 dan FeCl3 jumlah ionnya 4, maka yang paling besar jumlah ionnya di situ adalah FeCl3. Nomor 9, ya. Di situ ada gas volume tetap temperatur tertentu, maka kita menggunakan gas ideal PV sama dengan nRT. Di situ dikatakan temperatur tertentu, berarti kan sama temperaturnya, nilai R juga tetapan selalu sama dan volumenya tetap, sehingga nanti V1 sama dengan V2, yaitu V-nya gas X sama dengan V-nya gas CO2, ya, berarti nanti N1 per P1 sama dengan N2 per P2. Informasi yang paling penting juga tekanan parsial CO2, P-nya CO2 itu sama dengan 2 kali tekanan parsial gas X, 2 kali P-nya gas X. Dimisalkan, ya, misal tekanan gas X itu sama dengan A, maka bisa dipastikan tekanan CO2 nanti adalah 2A. Kita langsung masukkan ke dalam persamaan mol dan tekanan. N1 per P1 sama dengan N2 per P2. N1 di situ miliknya X, ya, ini miliknya X, ini miliknya CO2. Berarti kita cari gramnya X di situ. Berarti N-nya X per P-nya X sama dengan N-nya CO2 dibagi P-nya CO2. Gramnya 1,4 dibagi AR-nya X dibagi P-nya di situ, P-nya X di situ saya misalkan A sama dengan molnya CO2 gram per mR. Gramnya 4,4, mR-nya adalah 44, ya, mol itu gram per mR. P-nya CO2 kan 2 kalinya berarti 2A. Oke, kita main coret-coret di situ, ya, kita habisin, ya. A di sini kita habisin. Yes.
coret di sini habis. Terus 4,4 dibagi 44 ini kan hasilnya 0,1 ya, dikalikan di sini 1 berarti 0,1 sama dengan 1,4 per ARX dikali 2. Ya, berarti sama saja di sini AR-nya X sama dengan 1,4 dikali 2 yaitu 2,8 dibagi dengan di situ 0,1 sama dengan 28. Jadi AR yang mungkin untuk molekul gas X adalah 28. Ini cara yang sebenarnya lumayan panjang. Kita bisa cukup memandangi, cukup memahami dan kita renungkan, itu sudah ketemu sebenarnya jawabannya. Coba diperhatikan. Nilai mol di sini kan sebanding dengan nilai tekanan. Tekanannya gas CO2 itu sama dengan 2 kali tekanan gas X. Ya, sehingga di sini otomatis tekanan gas X itu ya, tekanan gas X di situ sama dengan setengahnya ya, atau 0,5. Kalau tekanannya menjadi setengahnya ya, otomatis di situ nanti MR-nya juga setengahnya atau molnya juga setengahnya ya. Jadi kalau saya simpulkan di situ P-nya X itu kan setengah dari P-nya CO2. Otomatis nanti N-nya X itu sama dengan setengah dari N-nya CO2. Dan itu bisa dihitung, molnya CO2 adalah 4,4 dibagi 44 berarti 0,1 ya, sehingga nanti N-nya X 0,05 sehingga AR-nya X nanti bisa dihitung 1,4 dibagi 0,05 maka nanti hasilnya adalah 28 juga. Itu juga pakai metode perenungan bisa terjawab. Berikutnya nomor 10. Di situ ada CH3Br, C ada H dan ada BR ditambah dengan BR2 berarti BR dengan BR sama dengan atau menghasilkan CH2BR2 ada H, ada BR, ada BR juga ditambah dengan HBr. Oke, delta H nanti sama dengan kiri dikurangi kanan. Kirinya kita lihat CH-nya ada 3 berarti 3CH ditambah CBR-nya 1 ditambah BR dengan BR ya, kita kurangkan dengan yang sebelah kanan, CH-nya ada 2, CBR-nya ada 2 dan 1 HBr. Nah, kita coret-coret di sini ya, kita coret-coret untuk menghabisi ya. CH-nya ada 3, di sini ada 2, ini habis nanti, ini sisa 1. CBR-nya nanti ini habis, ini sisa 1 sehingga nanti tinggal CH ditambah BR dengan BR ya kan, dikurangi CH-nya ini sudah habis, CBR-nya masih sisa 1, CBR ditambah dengan HBr. Kita hitung di situ CH-nya nilainya 410 ditambah dengan BR nilainya 193 ya, dikurangi dengan CBR-nya 267 dan HBr-nya 363. 410 ditambahkan 193 sama dengan 603 dikurangi 267 ditambah 363 adalah 630 ya, 630 maka hasilnya adalah min 27 kilojoule per mol. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya nomor 11, di situ ada orde, tapi yang perlu diperhatikan adalah ingat di sini waktu ya, bukan laju. Berarti nanti perbandingannya berbalik ya, hati-hati. Persamaan nanti adalah V sama dengan K, NO pangkat X dan H2 pangkat Y. Tugasnya adalah mencari orde ya, saya ingin mencari X,
X itu adalah orde miliknya NO. Caranya adalah cari persamaan H2 yang sama. Persamaan H2 yang sama. Yaitu persamaan berapa H2 yang sama? Yaitu persamaan 3 dan 4. Sehingga X nanti sama dengan 0,2/0,4 ini. Kalau ini atas dibagi bawah, maka ini bawah dibagi atas, karena ini waktu kebalikannya. Pangkat X sama dengan 1/4. Berarti ini setengah pangkat X sama dengan 1/4, maka X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita menghitung Y-nya. Y adalah orde miliknya H2. Ya, jadi Y adalah orde miliknya H2, maka carilah persamaan NO yang sama. Ya, persamaan NO yang sama adalah persamaan 1 dan 2. Kita bagikan, berarti 0,1 dibagi 0,3 pangkat Y sama dengan 1 dan 2, maka ini dibalik 2 dan 1, maka 3,2 dibagi 9,6 sepertiga pangkat X sama dengan sepertiga pangkat Y, maka Y-nya sama dengan 1. Sehingga dari sini orde adalah X ditambah Y, A2 ditambah 1 ketemu 3. Yang E. Nomor 12, di situ ada reaksi ya, reaksi kesetimbangan CO2 setimbang di situ direaksikan dengan karbon. Hati-hati, wujudnya harus dilihat, CO2-nya gas, karbonnya solid ya, setimbang membentuk 2CO gas. Karena yang ditanyakan KC ini yang boleh masuk ke dalam persamaan reaksi nanti berwujud aqueous sama gas saja, sehingga nanti karbon ini tidak masuk di dalam perhitungan karena dia berwujud solid ya. Kita reaksikan. Di situ mula-mula ada 0,8 CO2. Ya, mula-mula reaksi setimbang, mula-mula di sini 0,8 menghasilkan, hati-hati, berarti di sini ini awalnya kan nggak ada, menghasilkan 0,6 mol CO, maka kita naikkan di sini ini 0,6 mol. 0,6 mol ini ketika koefisiennya 2, hati-hati, kalau koefisiennya 1 berarti 0,3. Di sini juga 0,3 karena koefisien 1, kita kurangkan 0,5, ini tidak usah ya karena C tidak masuk perhitungan. Hati-hati, ini dibagi dengan volumenya yaitu 10 liter, ini juga dibagi dengan volumenya 10 liter, maka ini ketemu 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2, ini 6 kali 10 pangkat min 2. Sehingga nanti KC itu sama dengan produk dibagi reaktan dibagi dengan dikalikan dengan koefisien masing-masing, berarti konsentrasi CO pangkat 2, hati-hati di situ, dibagi konsentrasi CO2-nya pangkat 1. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Maka ketemu 36 10 pangkat min 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 36 dibagi 5 ketemu 7,2 ya, 10 pangkat min 4 dibagi min 2 ketemu 10 pangkat min 2, sehingga KC nanti hasilnya adalah 0,072. Maka yang tepat adalah yang B. Nomor 13. Di situ ada HCN ya, direaksikan dengan KOH. HCN di sini adalah asam lemah. Sedangkan KOH di sini basa kuat. Kita reaksikan HCN direaksikan dengan KOH, hasilnya nanti adalah KCN plus H2O. Kita cek di situ HCN-nya adalah 0,3 molar 200 ml, KOH-nya di situ 0,3 molar 100 ml. Kita kalikan ya, kita kalikan hasilnya adalah 60 milimol
ini 30 milimol, kita jadikan mol ya, kita jadikan mol di situ. Kita jadikan mol, berarti nanti mula-mula reaksi di sini ada sisa berapa? Nanti ini dibagi ketemu 0,06 mol, ini 0,03 mol. Ya, maka yang kecil di sini yang habis, ini habis. Dikurangi berapa? Dikurangi 0,03 mol. Di sini 0,03, ini juga 0,03, ini garamnya juga 0,03. Ini sisanya 0,03, ini 0,03 mol. Ini mol. Nah, sisa yang lemah ya, sisa asam lemah, berarti pakai rumus buffer. Tapi buffernya di sini buffer asam ditambah basa. Nah, kita cek di sini molnya NaOH ya, molnya NaOH kan sama dengan gram per mr, yaitu 0,8 dibagi 40, maka hasilnya adalah 0,02 mol. Nah, kita hitung di sini hasil akhirnya bahwa di situ karena buffer asam maka H+ sama dengan Ka molnya asam dibagi molnya garam. Karena di situ ada penambahan basa, ingat kalau ada penambahan basa berarti ini dikurangi molnya basa tadi, molnya NaOH, yang ini mengalami penambahan ya, molnya NaOH. Karena berlaku berkebalikan seperti itu. Jadi kalau buffer asam atau buffer asam ditambahi basa, maka asamnya yang berkurang, garamnya yang bertambah. Begitu pula sebaliknya, kalau buffer basa ditambah asam juga basanya nanti berkurang. Tapi kalau buffer asam ditambah asam, maka asamnya yang bertambah, garamnya yang berkurang. Sehingga dari sini bisa disimpulkan konsentrasi H+-nya sama dengan Ka-nya di situ nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 10. Mol asamnya sisanya tadi adalah 0,03 dikurangi dengan mol NaOH 0,02 dibagi mol garamnya 0,03 juga ditambah dengan 0,02, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 10 ya dikalikan 0,01 dibagi 0,05, maka ini nanti hasilnya adalah 1/5 ya, dikalikan maka hasilnya adalah terus 5 bisa dicoret dengan 5 ini, hasilnya ketemu 10 pangkat min 10, sehingga pH-nya nanti hasilnya adalah 10 karena nilai Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 10, berarti yang D. 14 di situ sel volta ada 4 data, di situ ada AU, ada SN ya, ini ada data potensial sel. Sedangkan yang ditanyakan adalah sel volta yang memiliki potensial sel paling besar, E0 sel paling besar. Itu kan reduksi dikurangi oksidasi. Mana yang paling besar? Kapan paling besar? Ya bilangan yang paling besar dikurangi yang paling kecil, gitu aja. Yang paling besar di situ miliknya AU, yang paling kecil di situ miliknya CA. Berarti sebagai reduksi, kalau reduksi di dalam notasi berada di sebelah kanan, ya, yang oksidasi ini ada di sebelah kiri, sehingga nanti nulisnya Ca dulu, Ca2+, di situ ada AU3+, terus AU. Maka jawaban yang mungkin kan adalah B, tanpa kita harus menghitung terlalu lama di situ. Kita lanjut nomor terakhir, nomor 15. Di situ yang ditanyakan adalah hibridisasi sp2. Di sini kalau hibridisasi di situ ada sp3, ada sp2, ada sp. sp3 ini sama saja dengan ikatan tunggal, ini ikatan rangkap,
dan ini ikatan rangkap 3 ya, atom C dengan C. Kalau ini saya gambarkan ya. Di situ ada rangkapnya ya, ada rangkap. Di sini kan otomatis ada C, ada C, ada C, ada C ya, rangkap di situ. Terus ada OH di sini. Di sini ada N, ada H. Nah, otomatis C ini rangkap O dan berikutnya ada rantai yang terakhir. Nah, berdasarkan ini yang memiliki C rangkap C, nah, di sini ada C rangkap C 1 2 3, 4, 5, 6 dan terakhir ini C ini saja karena ini O. Berarti ada 7 yang memiliki hibridisasi sp2. Oke, seperti itu pembahasan soal kimia UTBK tahun 2021. Sebelum mengakhiri video ini ya, pesan moral dari saya bahwa UTBK ini bukanlah milik peserta didik yang pandai saja atau yang peringkat 1, tapi melainkan peserta didik yang terlatih. Semakin sering kita berlatih, kesuksesan ada di depan mata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar.